Oh, tidak lama. Assalamualaikum, Pak Fadli. Ya. 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 Mau ditunggu dulu, Pak Fadli, ini kita Waalaikumsalam, Mas dulu Fahmi. sebentar. Kita tunggu dulu. Ya, ya. Ini agak. Oh, sudah terdengar. Tadi ada ini JJJ. Ya. Ya, Mas Fadli. Ya. Sudah terdengar, ya. Oke, siap. Sudah saya tangkap, nanti saya katakan. Kita tunggu sampai jam 4 dulu, Pak Fadli, mungkin biar lebih Pak Doni nanti mekanisme gimana, jam 4 mulai yang buka jenengan. Oke, Pak Adi sudah selesai. Disampaikan mungkin mulai jam 4. Ya. Kita mulai jam 4 nih, teman-teman. Baik, Pak. Teman-teman yang lain sudah pada masuk, teman-teman yang lain? Baru beberapa doang. Ya, nanti bisa disampaikan untuk segera masuk. Kita jam 4 akan mulai, insyaallah. Ya, baik, Pak. Ini jam 4. Baik, kita mulai saja. Pak Doni, silakan dimulai, Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Fahmi Azhari selaku Direktur CV McVision Consulting dan Bapak Fadli Alfarisi selaku pembina Yayasan McVision Indonesia, juga teman-teman semua yang hadir dalam ngabuburit bareng McVision hari ini. Pertama-tama saya sebagai pembuka acara di sini akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Fadli Alfarisi selaku pembina Yayasan McVision Indonesia. Kemudian dilanjutkan paparan dari Bapak Adif selaku pembicara atau narasumber pada ngabuburit episode kali ini. Kemudian
setelah itu penutup. Baik, untuk acara selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator acara ini, yaitu Bapak Fahmi Azhari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Doni. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min dzurriyyati jema'in wa salam taslima katsira. Selamat sore peserta ngabuburit ini ya, Mac Vision untuk episode yang perdana pertama kali ini, dan juga saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Baik, pada kesempatan ini yang kami hormati dan yang kami banggakan kepada Bapak Fadli Al-Farisi SHMH. Beliau selaku salah satu dewan pembina di Yayasan Mac Vision Consulting dan juga di CV ya, di lembaga consulting di Mac Vision Indonesia. Sekaligus beliau ini sebagai kepala seksi Datun ya di Kejaksaan Negeri Kota Salatiga. Selamat sore Pak Fadli, terima kasih atas kesempatan kerawahannya, meskipun dalam kondisi yang mohon maaf nih serba baru perdana ya, mungkin mohon dimaklumi, nanti banyak sekali inovasi, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan ke depannya lebih baik. Kami ucapkan banyak terima kasih Pak Fadli atas keikutsertaannya. Semoga bisa berkenan dan bisa nanti memberikan pandangan sekaligus sambutannya di acara ngabuburit pada kesempatan sore hari ini. Yang kami hormati pula kepada Bapak Akif selaku narasumber. Beliau salah satu dari anggota pengurus daripada Yayasan Mac Vision dan sebagai tenaga ahli di CV Mac Vision Indonesia, sekaligus beliau sebagai dosen di IAIN Salatiga di jurusan di Fakultas Fuadah. Nah, beliau ini ya. Terima kasih Pak Akif atas kesediaannya untuk bisa ikut serta, untuk bisa memberikan ilmunya dan nanti bisa besar harapan untuk bisa memberikan gambaran ke depannya. Baik, saya selaku Ketua Yayasan Mac Vision dan sekaligus sebagai Direktur utama di CV Mac Vision Consulting, tentu mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas atensi peserta semuanya di sini, adik-adik semuanya, dan juga teman-teman, rekan-rekan dosen, meskipun belum maksimal, ini mohon maaf Pak Fadli, karena dari suatu hal ada yang mengajar, ada yang kegiatan tridharma dan sebagainya gitu. Jadi mohon dimaklumi belum bisa ada semua, tapi insya Allah semangat untuk mencari keilmuan, menambah keilmuan atau mengaktualisasi keilmuan ini insya Allah akan terpatri di lembaga kita. Jadi hari ini mungkin perdana, Pak, insya Allah nanti ada edisi yang kedua dan seterusnya. Jadi iklim budaya penelitian, iklim budaya mengkaji keilmuan ini menjadi titik ya utama di dalam lembaga ini. Ya, jadi ini sekaligus kami ingin memperkenalkan diri yayasan kita, lembaga kita yang bergerak di bidang keilmuan. Semoga ini bermanfaat untuk kedepannya. Baik. Langsung saja pada tema yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini, ngabuburit dengan Mac Vision Indonesia, Yayasan dan Lembaga Consulting, ya Mac Vision Indonesia, mengambil sebuah tema tentang madani atau konsep madaniyah dalam perspektif Salatiga seperti itu. Bagaimana kita tahu ya Salatiga yang dikenal sebagai kota hati beriman, kota budaya, kota transit wisata, kota pendidikan ya. Ini memang banyak sekali tantangan di dalamnya ya. Maka di sini perlu ada sebuah terobosan-terobosan yang harus dikembangkan demi kemajuan ya, kemajuan untuk kota Salatiga yang kita cintai. Oleh karena itu kita ingin membedah, mengaktualisasi, mengeksplorasi
bagaimana Salatiga dengan konsep Madani itu sendiri, ya, supaya ada sinergisitas, supaya bagaimana Madani yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Adif ini bisa diterapkan dalam dalam prinsip pemerintahan di Kota Salatiga atau bagaimana mewujudkan Salatiga yang lebih baik. Saya rasa itu sebagai awal, dan pada kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu sebelum kepada Pak Adif, kepada beliau Bapak Fadli Al-Farisi SHMH selaku Dewan Pembina sekaligus sebagai Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kota Salatiga. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Semoga Pak Fadli kami persilakan untuk memberikan sambutan dan pandangan. Matur suwun. Kami terima kasih Pak Fahmi Asari selaku Direktur atau Ketua Yayasan McVision Consulting. Ini rekan atau kolega saya dari waktu kuliah, ya. Sampai sekarang alhamdulillah masih berjalin silaturahim yang baik. Terima kasih Pak Terima kasih sudah mengundang saya. Mungkin sebagai pengetahuan umum bahwa Datun itu perdata dan tata usaha negara, ya. Mungkin nanti ada mahasiswa yang tertarik masuk ke kejaksaan, monggo kita bisa diskusi lebih jauh mengenai tupoksi kejaksaan. Insyaallah kita jalin kerjasama. Oh iya, bisa tentunya kita harapkan nanti dari rekan-rekan dosen maupun mahasiswa juga. Oke. Kemudian yang saya hormati dan juga banggakan Bapak Adif selaku narasumber. Tadi saya sudah sempat baca bahannya, cukup menarik dan bagus. Mungkin nanti bisa menjadi diskusi yang panjang dan mendalam. Kemudian rekan moderator, terima kasih. Yang saya hormati juga beserta teman-teman staf mengajar dan juga mahasiswa di IAIN Salatiga. Baik, mungkin saya nggak terlalu berpanjang lebar untuk sambutan pada hari ini. Namun, sesuai dengan tema ngabuburit pada hari ini adalah menuju Salatiga, kota yang madani. Ini saya apresiasi dulu lah ngabuburit. Biasanya kita, apalagi saya dulu zaman mahasiswa, kita masih suka nongkrong-nongkrong di jalan atau di kos-kosan, tapi ini melakukan suatu kajian yang menurut saya untuk tataran mungkin mahasiswa pada saat waktu saya kuliah dulu ini suatu hal yang tidak lazim, tapi pada saat sekarang kita ngabuburit ini dengan sebuah majelis ilmu, ini suatu kegiatan yang tentu patut diapresiasi. Pertama itu saya sebut baik sekali McVision Consulting yang concern untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan juga masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian yang kedua berbicara Madani, tentu saya mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Madani itu adalah menjunjung tinggi nilai norma hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Ya, kebetulan saya pendatang di sini baru kurang lebih 9 bulan. Memang yang saya rasakan di Salatiga ini ya kota yang ya bisa dikatakan tidak terlalu besar, kecil, sejuk, tapi pertemanan dan juga kerabatan di sini terasa hangat. Itu yang saya rasakan yang memang begitu luar biasa di kota ini. Dan juga dari tahun 2020 kemarin dari versi Setara Institut juga sudah menganugerahi Salatiga sebagai kota paling toleran. Ini juga mengalahkan Singkawang, Manado, Tomohon, Kupang, Surabaya, Ambon, Kediri, Sukabumi, dan Bekasi. Nah, kebetulan saya sudah pernah di Bekasi, pernah juga di Jawa Barat, pernah juga di Surabaya, yang memang saya rasakan memang kekerabatan maupun hubungan antara sama masyarakat di sini meskipun majemuk terasa begitu hangat dan juga toleran. Jadi saya rasa pantaslah Salatiga mendapatkan sebagai nominasi atau juara kota paling toleran di Indonesia. Kemudian saat ini juga pemerintah kota juga sedang menggalakkan slogan baru nih, Salatiga City of Harmony, karena keberagamannya itu. Bersanding juga tadi sudah disinggung oleh Ketua Yayasan bahwa Salatiga ini motonya ya Salatiga hati beriman. Ya, tentu ini menjadi sebuah langkah yang sangat baik ke depannya untuk Salatiga menuju sebagai kota madani. Seperti saya kutip dari visi dan misi di 2017 sampai 2022 itu salah satunya beberapanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan kondusivitas wilayah dan lain sebagainya. Ya, tentu di kota Salatiga ini kota yang relatif kecil dengan 4 kecamatan, ya tentu diharapkan bisa berkembang dengan baik dan minim dari konflik. Terus kemudian di arah kebijakan pembangunan kota Salatiga tahun 2021 ini
adalah khusus pada peningkatan perekonomian dan daya saing daerah menuju Salatiga yang mandiri. Ya memang seperti kita ketahui ya bahwa pandemi ini kan cukup memukul telak ya perekonomian kita ya. Maka dari itu sekarang pemerintah bahu-membahu untuk memulihkan keadaan ekonomi ini. Terus juga Salatiga angka kemiskinannya 4,94%. Ini relatif lebih baik dibanding angka provinsi Jawa Tengah yaitu 11,41% di tahun 2020. Namun memang di tingkat pengangguran terbuka Salatiga ini 7,44%, lebih tinggi dari data nasional data Jawa Tengah yaitu 6,48%. Data ini saya kutip dari hasil Musrembang kemarin yang saya ikuti. Dan juga ini nanti korelasinya terhadap bahwa meskipun kita kota yang majemuk, tapi ya sebagai agama mayoritas di sini Islam, perannya bagaimana ini untuk memajukan perekonomian, terutama di kota Salatiga. Mungkin itu yang nanti bisa dikaji atau mungkin didiskusikan lebih mendalam, karena kita di masyarakat meskipun nanti berbaur dengan tempat lainnya, tentu Islam ini harus bisa menjadi leading, bisa menjadi pemimpin, bisa membuktikan bahwa kita mempunyai sesuatu yang berbeda, bahwa kita punya tawaran solusi yang berbeda untuk membangun ekonomi. Nah, khusus saya di penegak hukum memang di tahun 2022 ini ke depan isu strategi pembangunan itu adalah belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga implementasi penguatan sistem inovasi daerah. Nah, disinilah peran penegak hukum terutama di sini. Jadi kami terutama di bidang Datun ini bisa memberikan pendampingan ataupun masukan-masukan kepada daerah yang sifatnya mungkin perbaikan tata kelola ke depan. Seperti misalnya dalam pendampingan suatu kegiatan atau proyek, kita bisa dilibatkan. Dalam arti memberikan masukan jangan sampai ada resiko hukum maupun resiko moral di dalamnya. Terus kemudian kita juga bisa memberikan masukan, seperti yang saya katakan tadi bahwa fokus pemerintah pada ekonomi memang setelah pandemi ini. Jadi kita bisa memberikan advice juga terhadap pembentukan produk-produk yang mungkin menghambat perizinan investasi. Karena itu juga sebagai fokus dari pemerintahan Jokowi. Kurang lebihnya mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin nanti teman-teman dari Max Vision Consulting bersama dengan staf pengajar maupun mahasiswa bisa berdiskusi lebih mendalam. Cuma pesan dari saya adalah bagaimana diskusi ini tidak hanya menjadi kegiatan atau seremonial belaka, namun juga bisa menghasilkan solusi-solusi maupun juga pemecahan permasalahan khususnya di Salatiga yang konkret yang bisa diterapkan dan itu nanti bisa diberikan masukan kepada orang-orang di pemerintahan maupun yang ada di DPRD. Oke, mungkin dari saya itu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon izin juga mungkin nggak bisa ikut sampai selesai Pak Direktur, Pak Mursato, narasumber karena tadi udah dicari kasih fitsus mau ada yang dibicarakan. Pada intinya saya mengapresiasi kegiatan positif ini di bulan Ramadan daripada kita nongkrong-nongkrong di luar. Moga-moga majelis ilmu ini memberikan keberkahan bagi kita semua dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Salatiga. Demikian mungkin sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan dan pandangannya dari Pak Fadli selaku Dewan Pembina Max Vision Consulting dan sekaligus beliau sebagai Kasih Datun di Kejaksaan Negeri Kota Salatiga. Terima kasih Bapak, insya Allah masukan-masukan, advice tadi ya, inovasi buat kita bersama-sama untuk membangun peradaban yang lebih baik ya, berdasar keilmuan ini akan selalu kita lakukan. Mohon bimbingannya, arahnya Bapak Fadli, dan mohon kiranya nanti kita bisa adakan sebuah kerjasama yang baik, yang bersinergi insya Allah kedepannya antara Max Vision dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Terima kasih Pak Fadli atas atensi, apresiasi matur suwun sangat. Ya kita belum bisa ini, insya Allah lain waktu bisa ketemu lagi. Terima kasih Pak Fadli. Matur suwun. Assalamualaikum. Matur suwun Pak Fadli. Baik, alhamdulillah setelah kita mendengar sambutan dan pandangan dari tokoh yang kita sudah lakukan kerjasama meskipun belum secara action seperti itu, ya beliau sekaligus sebagai Dewan Pembina Max Vision Indonesia. Jadi ini bagi rekan-rekan, adik-adik semua yang ikut pada kesempatan hari ini sekaligus untuk memperkenalkan diri tentang Max Vision Indonesia ya.
Jadi ini lembaga yang bergerak secara independen, kita berdasarkan keilmuan ya, dengan prinsip yaitu adalah menelaah keilmuan, mengeksplorasi keilmuan ya, tentunya berdasarkan nilai-nilai keilmuan, nilai-nilai agama. Nah ini yang kemudian sangat mungkin nanti kepada rekan-rekan adik-adik di kalangan akademisi mahasiswa untuk bisa ikut serta bergabung ya dengan kami, pola-pola yang sudah kita terapkan. Insya Allah itu menjadi bahan kita bersama-sama. Baik, menginjak pada pertemuan sesi berikutnya, saya sekaligus sebagai moderator ini ya merangkap semuanya, tidak mengapa, yang penting keabsahannya lah, yang penting substansinya yang kita bisa peroleh. Kami langsung saja berikan kesempatan kepada beliau Bapak Adif Fahrizal, MA, beliau sebagai narasumber ya, beliau akademisi, pengajar di IAIN Salatiga, asli dari Sunda beliau, alhamdulillah ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, dalam artian ini beliau dari Sunda, dari Cimahi, ya, alumni dari UGM ya, Universitas Gadjah Mada, beliau alumni dari sana, dan insya Allah kompeten di bidangnya. Beliau sekaligus sebagai tenaga ahli dan juga pengurus di Yayasan McVision Consulting dan BJV McVision Consulting. Jadi insya Allah beliau expert di bidangnya. Semoga bisa diambil hikmahnya, dan pesan kepada adik-adik mahasiswa, ambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, konsep madaniyah yang bisa dipergunakan sebagai terobosan, sebagai formulasi untuk memecahkan problem-problem sosial di tengah-tengah kita. Selamat mengikuti acara yang ilmu yang disampaikan oleh beliau. Kami persilahkan kepada Bapak Adif Fahrizal MA untuk bisa menyampaikan ilmunya. Kami persilahkan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Fadli Al-Farisi selaku pembina McVision Consulting. Yang saya hormati Bapak Fahmi Ashari selaku Ketua McVision Consulting, dan juga rekan-rekan semuanya peserta diskusi ngabuburit bersama McVision pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan sore hari ini. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan ya sebuah tema yang sudah dituliskan ya di dalam publikasi acara ini, yaitu Salatiga menuju Kota Madani. Ya, sebenarnya itu adalah tema besar ya, tema besar yang mungkin tidak akan selesai dikupas dalam satu pertemuan ya. Dan dalam pertemuan ini juga saya tidak berpretensi untuk mengupas secara tuntas apa itu Madani, apa itu Kota Madani, terus tentang Salatiga sebagai Kota Madani dan seterusnya. Tapi saya di sini hanya akan memberikan ya sebuah kerangka dasar ya untuk memahami atau untuk bisa ya memahami apa sih arti pentingnya kita bicara tentang Kota Madani ini, khususnya dalam konteks Salatiga ya. Yang mudah-mudahan ini nanti juga akan berlanjut ke pertemuan-pertemuan selanjutnya supaya tema diskusi ini kita bisa kupas secara lebih mendalam dan lebih komprehensif ya. Baik, saya akan men-share ya materi yang sudah saya buat. Ya. Oke, sudah bisa dilihat ya di layar masing-masing. Nah, jadi saya sudah menulis ya sebuah
tulisan ya, atau sebuah artikel yang sebenarnya ini adalah tulisan lama, kemudian saya kembangkan lagi ya, dan kemudian saya kontekstualisasikan dalam kaitannya dengan kota Salatiga ya. Di tulisan ini saya mengambil judul Objektifikasi Islam sebagai kerangka membangun kota madani ya. Nah, jadi sebelum bicara tentang apa itu kota madani dan seterusnya, sebenarnya saya ingin memulai dari kerangkanya dulu ya, kerangka sebelum kita masuk ke kota madani itu, dan juga untuk memahami arti penting gagasan kota madani itu sendiri ya. Saya ingin memulai dari sebuah fenomena yang beberapa tahun belakangan ini tampak mengemuka ya di Indonesia, yaitu terkait dengan isu-isu identitas ya, atau politik identitas, khususnya yang terkait dengan agama ya. Jadi dalam kontestasi politik beberapa tahun belakangan ya, mungkin dari tahun 2016, 17 dan seterusnya sampai kemarin ya tahun 2019 pemilu, isu-isu identitas khususnya terkait agama itu banyak bermunculan di ranah publik ya. Contoh misalkan pada saat pilkada ya, ada seruan memilih kepala daerah yang seagama ya. Kemudian pada Pilpres tahun 2019 yang lalu itu ada seruan untuk memilih kandidat ya dari kalangan ulama atau yang didukung ulama ya. Dan kedua belah ya pihak yang berkontestasi juga sebenarnya mengusung hal yang serupa gitu ya. Itu beberapa contoh ya. Nah, isu-isu ini memunculkan adanya pro kontra di tengah masyarakat. Ada yang memandang ya bahwa munculnya isu-isu identitas itu adalah suatu bentuk intoleransi dan anti keberagaman ya, bahkan bertentangan dengan Pancasila. Tapi di sisi lain ya ada juga pihak yang memandang ya ini tidak masalah ya mengusung isu identitas ya dalam kontestasi politik ya, ataupun dalam konteks keindonesiaan secara lebih luas, itu bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan ya. Itu bukan suatu hal yang terlarang, tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan isu identitas ini bisa juga dipahami sebagai pengejawantahan sebenarnya dari Pancasila, khususnya sila pertama. Nah, misalnya dalam kaitannya dengan umat Islam ya, umat Islam meyakini bahwa untuk memilih pemimpin itu ya tentu harus yang seakidah ya, seiman. Ini bagian dari ajaran agama yang diyakini. Nah, menjalankan ajaran agama yang diyakini itu adalah pengejawantahan dari sila pertama Pancasila itu sendiri. Jadi ini bukan suatu hal yang harus dipertentangan dengan Pancasila. Ya, kurang lebih seperti itu ya, pro kontra yang terjadi mengenai bagaimana isu identitas ini dibawa ke ruang publik. Nah, ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, kontroversi semacam ini, karena ada sebuah pertanyaan klasik yang sudah muncul sejak awal berdirinya negara ini ya, sejak berdirinya Republik Indonesia, yaitu tentang bagaimana agama atau lebih khususnya lagi Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia diartikulasikan atau diterapkan atau diejawantahkan di tengah kehidupan publik masyarakat Indonesia yang notabene majemuk, beragam ya. Ada pertanyaan, apakah ajaran Islam harus diterapkan secara legal formal ya, dan juga menunjukkan identitas Islam itu sendiri. Ya, artinya syariat Islam itu harus diterapkan sebagai hukum positif secara, atau diterapkan secara menunjukkan bahwa ya aturan Islam yang harus berlaku. Ya. Tapi ada juga yang bertanya, apakah Islam itu hanya cukup ditempatkan di ruang privat saja, ya? Nah, jadi cukup hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan semacam ini sudah ada sejak awal berdirinya Republik Indonesia, dan ini menjadi sebuah kontroversi, memang sebuah pertarungan ya. Ada pihak yang mengusung ya Islamisasi di ruang publik Indonesia. Sebaliknya ada juga pihak yang
mengusung sekularisasi di ruang publik. Nah, ini pertanyaan klasik yang sampai sekarang pun sebenarnya masih relevan ya, dan seringkali mengemuka sebenarnya dalam perbincangan publik gitu. Nah, pada masa Orde Baru ya pertanyaan ini juga mengemuka di kalangan umat Islam, terutama kaum intelektualnya, dan di sini kemudian muncul sejumlah tawaran jawaban ya dari mereka, dari para intelektual Muslim pada masa itu untuk menjawab pertanyaan pokok tadi ya, bagaimana mengartikulasikan Islam di Indonesia ya, di tengah masyarakat yang majmuk. Nah, di sini saya akan mencoba sedikit mengulas ya salah satu gagasan dari intelektual Muslim Indonesia masa Orde Baru itu, yaitu Kunto Wijoyo, yang di sini beliau menawarkan gagasan objektifikasi Islam, yang kemudian nanti saya akan mencoba setelah mengekspos gagasan itu, mencoba mengaitkannya dengan ide kota madani. Ya. Tuh. Oke, baik, kita mulai dari siapa ya Kunto Wijoyo itu selaku pemikir yang saya coba eksplorasi gagasannya di sini. Jadi Kunto Wijoyo ini adalah salah seorang cendekiawan Muslim Indonesia ya, yang berkiprah ya atau berkarya pada masa Orde Baru ya, yang mana pada masa Orde Baru ini memang banyak sekali intelektual Muslim yang hadir di Indonesia ya. Ada Nurholis Majid atau Cak Nur, ada Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur dan sebagainya. Masih banyak lagi ya cendekiawan Muslim yang muncul ya, atau yang tampil pada masa itu. Nah, diantaranya adalah Kunto Wijoyo ya. Nah, Kunto Wijoyo atau sering juga dipanggil Pak Kunto. Beliau ini seorang sejarawan ya. Jadi secara latar belakang pendidikan beliau adalah seorang akademisi di bidang ilmu sejarah. Beliau guru besar sejarah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tapi beliau ini juga selain menjadi akademisi ya, beliau juga seorang sastrawan ya. Nah, ini memang hal yang jarang ya. Jadi akademisi tapi juga sekaligus sastrawan. Dia selain menulis buku-buku ilmiah ya, dia juga menulis novel ya, bahkan juga menulis puisi gitu. Ini yang menjadi satu keunikan atau keistimewaan sendiri dari seorang Kunto Wijoyo. Nah, beliau ini Pak Kunto atau Kunto Wijoyo ini kemudian menuangkan pemikirannya tentang berbagai hal ya, melampaui latar belakang keilmuannya. Jadi meskipun beliau di bidang sejarah ya keahliannya, tetapi pemikirannya bukan hanya tentang sejarah, tapi meliputi banyak hal yang terkait dengan bidang sosial dan juga kebudayaan ya, atau humaniora. Beliau juga banyak menulis terkait dengan keislaman ya. Yang mana pun Pak Kunto ini dikenal sebagai seorang Muslim yang taat ya. Beliau juga aktif di organisasi Muhammadiyah seperti itu, sehingga ya memang wajar kalau beliau memiliki kepedulian tersendiri terkait dengan Islam di Indonesia. Nah, apa yang kemudian menjadi kekhasan dari pemikiran beliau ini adalah beliau berusaha membangun sebuah sintesis ya, atau membangun suatu jalan tengah antara kecenderungan pemikiran yang berlawanan ya dalam dunia pemikiran Islam di Indonesia pada masa itu ya. Jadi pada masa Orde Baru itu ada dua kutub sebenarnya, dua kutub pemikiran Islam di Indonesia. Yang satu adalah kutub yang sering dinamakan gerakan pembaharuan pemikiran Islam ya, yang kemudian nanti ini menjadi cikal bakal dari apa yang disebut Islam liberal ya. Yang di gerakan pembaharuan Islam ini ada nama-nama seperti Nurholis Majid ya, Cak Nur ya, kemudian Dawa Merharjo, Muslim Abdul Rahman dan sebagainya ya. Dan di sisi yang lainnya, di kutub yang lainnya, dalam dunia pemikiran Islam di Indonesia masa Orde Baru ini ada kalangan yang kemudian diidentifikasikan sebagai kelompok dakwah ya, atau kelompok Islamis ya. Ini yang dimotori oleh DDII, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia gitu ya.
Antara kedua kubu ini ya saling berseberangan gagasannya. Ya. Gagasan-gagasan dari gerakan pembaharuan pemikiran Islam ini dikritik keras ya oleh kelompok dakwah. Di antaranya ya oleh Profesor Rashidi misalkan ya yang menjadi Menteri Agama RI pertama, ya beliau mengkritik tajam ya gagasan Nurcholish Madjid mengenai sekularisasi misalnya, seperti itu. Nah dalam konteks adanya dua pemikiran ini, ya, Kuntowijoyo itu mencoba menawarkan jalan tengah ya bagi kedua kelompok pemikiran tersebut ya, yang notabene keduanya berseberangan. Nah dengan posisi yang seperti ini juga memang Kuntowijoyo ini sering disalahpahami gitu ya, atau memang mudah disalahpahami ya. Di satu sisi ada kesan bahwa gagasannya sebenarnya mirip dengan kalangan pemikiran Islam ya, atau neomodernis atau yang kemudian menjadi Islam liberal itu. Ya. Nah, kebetulan Pak Kunto sendiri di masa mudanya juga pernah sebentar ya terlibat dalam kelompok diskusi binaan Mukti Ali ya, guru besar di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang kemudian nantinya menjadi Menteri Agama ya. Yang mana kelompok ini nanti menjadi cikal bakal tumbuhnya pemikiran Islam neomodernis atau liberal di Indonesia. Ya. Salam buat keluarga Mbak Siti. Tapi sebenarnya keterlibatannya tidak terlalu intens di sini. Ya, jadi Pak Kunto sendiri tidak terlalu intens di kelompok diskusi tadi. Nah di sisi lain beliau ini juga dekat dengan kalangan Dewan Dakwah sebenarnya, dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Bahkan di beberapa literatur yang pernah saya baca, beliau ini termasuk orang yang diamanahi untuk merintis dakwah kampus di lingkungan UGM, Universitas Gadjah Mada. Diamanahi oleh Dewan Dakwah yang ketika itu dipimpin oleh almarhum Bapak Muhammad Nasir ya. Nah, di masa ketika dia sudah menjadi seorang intelektual Muslim yang cukup terkemuka ya, Pak Kunto ini juga sering terlibat aktif dalam diskusi di lingkungan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Nah, jadi kalau melihat kedekatan beliau dengan kalangan dakwah tadi ya, sebenarnya sulit jika dikatakan bahwa Kuntowijoyo adalah seorang Islam liberal ya. Nah, jadi kecurigaan bahwa beliau adalah seorang Islam liberal ini sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan dari kalangan Islam liberal sendiri tidak pernah memasukkan Kuntowijoyo itu sebagai bagian dari pemikir Islam di Indonesia yang berpengaruh besar bagi pembentukan pemikiran mereka ya. Dari kalangan Islam liberal seperti JIL itu lebih banyak merujuk ke pemikirannya Nurcholish Madjid ya, dan kadang-kadang juga Gus Dur gitu. Tapi kalau Kuntowijoyo ini setahu saya tidak pernah dirujuk ya oleh kalangan JIL itu tadi. Nah, kayak itu sedikit latar belakang mengenai Kuntowijoyo ya, yang di sini akan saya coba sedikit ekspos ya gagasannya. Nah, lantas bagaimana ya jalan tengah yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo ini dalam perdebatan tadi antara sekularisasi dengan Islamisasi. Nah, jadi Pak Kunto ini menawarkan apa yang beliau namakan sebagai objektifikasi Islam. Ya. Nah, objektifikasi Islam ini berbeda baik dengan sekularisasi maupun Islamisasi. Ya. Nah, kalau sekularisasi itu hendak memisahkan, ya, mau memisahkan ranah agama dan ranah duniawi. Ya. Jadi agama hanya ditempatkan di ranah privat, ya, hubungan manusia dengan Tuhan saja. Ya. Nah, sementara Islamisasi, ya, ini ingin membawa seluruh aspek kehidupan duniawi di bawah tuntunan Islam, ya, di bawah nilai-nilai dan norma Islam. Ya. Nah, dalam gagasan objektifikasi yang ditawarkan oleh Pak Kuntowijoyo ini, beliau mendefinisikan bahwa objektifikasi itu adalah perbuatan rasional nilai, ya, yang diwujudkan ke dalam perbuatan rasional, sehingga orang luar pun dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asalnya. Jadi objektifikasi Islam di sini artinya bagaimana seorang Muslim bisa
menerapkan ya ajaran Islam di dalam kehidupan publik, kehidupan bermasyarakat, yang itu bisa dinikmati oleh siapapun ya, bisa diterima juga oleh siapapun tanpa harus menyetujui nilai-nilai Islam, nilai-nilai asalnya itu sendiri atau menyetujui Islamnya sendiri. Nah, contoh sederhananya misalkan seorang Muslim yang menjaga kebersihan. Ya. Nah, dalam Islam kita mengenal bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ini nilai Islam, ya. Artinya ini adalah bagian dari ajaran Islam. Tapi ketika seorang Muslim menjaga kebersihan, ya, dengan tentu saja karena adanya dorongan keagamaan tadi, ya, ini adalah juga sebuah hal yang universal. Ya. Artinya semua orang di dunia, apapun agamanya, ya kepercayaannya, ideologinya, pasti setuju bahwa menjaga kebersihan itu adalah perbuatan baik. Jadi kalau ada seorang Muslim yang memperlakukan prinsip tadi kebersihan sebagian dari iman, maka semua orang, termasuk yang bukan Muslim sekalipun, pasti akan senang dan menikmatinya tanpa harus setuju ya dia dengan akidah atau syariat Islam. Ya, ini contoh dari apa yang dinamakan objektifikasi Islam. Contoh lain, misalkan kegiatan filantropi ya. Nah, ketika ada seorang Muslim menyumbangkan hartanya untuk membantu orang miskin, ya, atau korban bencana alam, ya, atau penderita penyakit, ya, tentu ini didasarkan atas niat ibadah, ya, menjalankan perintah Allah, gitu, menggapai keridhaan Allah. Tapi aktivitas ini adalah juga sebuah kebaikan universal yang bisa diterima semua orang, apapun latar belakang kepercayaannya. Nah, ini contoh lain dari objektifikasi Islam. Nah, di sini saya juga melihat bahwa memang Pak Kunto ini juga sepertinya banyak terinspirasi atau ya terpengaruh oleh gagasan dari Muhammadiyah sebenarnya, karena ya wajar beliau Pak Kunto ini memang seorang anggota Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah sejak awal berdirinya kan melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya, pelayanan masyarakat ya, seperti pendidikan ya, kemudian menyantuni anak yatim, memelihara anak yatim, orang-orang terlantar, itu kan sudah dari awal ya Muhammadiyah memang bergerak di bidang itu, dan itu bisa diterima oleh semua kalangan gitu ya, baik yang Muslim maupun non Muslim gitu. Makanya pada masa kolonial pun pemerintah kolonial Belanda tidak mengotak-atik ya Muhammadiyah ya, tidak dianggap sebagai ancaman, karena apa yang mereka lakukan ya yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah itu adalah sesuatu hal yang bisa diterima secara universal ya. Nah, ini sebenarnya contoh dari objektifikasi Islam ya yang dikemukakan oleh Pak Kunto. Nah, kenapa beliau ya mengemukakan gagasan ini ya? Nah, jadi gagasan objektifikasi ini adalah agar agama itu tidak hanya hidup di ruang privat ya, tidak hanya hidup di lingkup pribadi ya. Tidak ingin agama itu atau Islam itu hanya bicara vertikal, hubungan manusia dengan Allah gitu. Tapi juga Islam itu bisa berlaku atau berdampak di ruang publik ya. Ya. Tapi sekaligus juga menghindari kesan bahwa Islam itu ingin mendominasi dan menyingkirkan pihak-pihak yang lainnya, yang ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan ya dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat yang majemuk gitu. Nah, di sini kemudian memang sepintas seperti ada irisan ya antara pemikirannya Pak Kunto ini dengan gagasan dari kelompok Islam liberal ya yang lebih mengedepankan apa yang mereka sebut sebagai nilai-nilai Islam yang substansial dan universal daripada aspek-aspek yang sifatnya legal formal ya atau simbolis gitu. Dalam hal ini juga Pak Kunto sendiri dalam sejumlah tulisannya yang mengkritik kecenderungan umat Islam yang terkesan hanya menaruh perhatian pada soal identitas ya, kita versus mereka ya, umat Islam versus yang lain gitu. Tapi terkesan seringkali lupa dengan isu-isu yang sifatnya non sektarian ya, yang bukan perhadapan antara kita dengan mereka. Contoh misalkan masalah kesenjangan sosial ya, korupsi, pelestarian lingkungan dan sebagainya gitu. Nah, di sini Pak Kunto ini juga menyuarakan kegelisahan sebenarnya atas munculnya fenomena Muslim tanpa masjid ya. Nah, Muslim tanpa masjid itu
adalah orang yang identitas agamanya Islam, ya, karena lahir dari orang tua Muslim, ya, dan dibesarkan di tengah komunitas Muslim, tapi tidak merasa sebagai bagian dari umat Islam. Ya. Nah, ini fenomena yang menjadi keprihatinan sebenarnya dari Kunto Wijoyo. Ya. Kenapa ada fenomena seperti ini? Salah satunya karena generasi Muslim tanpa masjid ini menganggap Islam tidak relevan untuk menjawab permasalahan hari ini, ya, di dunia ini yang semakin kompleks. Ya. Di salah satu bukunya, misalkan Pak Kunto sempat menyinggung misalnya ada para aktivis lingkungan, ya, atau aktivis yang mengadvokasi para buruh misalnya, ya, atau orang-orang yang digusur gitu ya. Yang mereka ini ya Muslim, ya, mereka pun sholat gitu ya. Tapi mereka para aktivis lingkungan dan sebagainya ini seringkali tidak merasa sebagai bagian dari umat Islam gitu ya. Bahkan sering kadang-kala berhadapan-hadapan dengan umat Islam atau dengan organisasi-organisasi Islam gitu ya. Nah, jadi dia orang Islam tapi ideologinya misalkan kiri, ya, sosialis, ya, karena menganggap sosialis itu yang lebih relevan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tadi, ya, misalnya seperti perburuhan dan sebagainya gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi keprihatinan dari Pak Kunto, ya. Kemudian dia menawarkan gagasan mengenai objektifikasi Islam itu tadi, ya, yang intinya adalah bagaimana menjadikan, ya, Islam ini mampu menjawab tantangan-tantangan real yang dihadapi oleh masyarakat, ya, tanpa harus di situ ditonjolkan simbol-simbol keislaman gitu. Ya. Tapi yang menarik juga, ya, Pak Kunto ini tidak memosisikan diri sebagai orang yang kontra terhadap kaum istilahnya Islamis, ya, atau kelompok-kelompok yang mengusung, ya, formalisasi Islam atau formalisasi syariah seperti itu. Jadi ya ini berbeda misalkan dengan sekarang, ya, semua kelompok yang pro dengan penerapan syariat Islam misalkan, ya, itu langsung dicap sebagai radikal, ya, atau intoleran seperti itu. Nah, Pak Kunto tidak seperti itu, ya. Ya, beliau tidak menyerang, ya, kelompok-kelompok yang istilahnya pro terhadap formalisasi syariat Islam itu sebagai kelompok ekstrim atau radikal dan sebagainya, ya. Bahkan dalam batas-batas tertentu boleh juga sebenarnya beliau setuju, ya, beliau setuju dengan kelompok-kelompok Islam tadi meskipun dengan gaya yang berbeda gitu. Ini terlihat misalkan dalam wacana keilmuan, ya. Jadi meskipun Pak Kunto Wijoyo ini mengkritik istilah islamisasi ilmu, ya, atau islamisasi pengetahuan, tapi beliau setuju, ya, bahwa yang namanya ilmu pengetahuan hari ini tidak bebas nilai, ya. Jadi ilmu pengetahuan yang ada hari ini, apalagi ilmu sosial dan humaniora itu sudah banyak dimasuki oleh nilai-nilai yang tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam, ya. Nah, jadi ilmu-ilmu sosial, humaniora ataupun sains secara umum itu sudah banyak dimasuki oleh nilai-nilai materialisme, ya, materialisme, sekularisme dan sebagainya, yang kemudian menjauhkan manusia dari agama, ya. Kalau untuk umat Islam, ya, adanya ilmu-ilmu sosial yang berkembang sekarang itu seringkali kemudian justru menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai agama. Nah, makanya kemudian Pak Kunto sebenarnya setuju bahwa perlu ada integralisasi, ya, atau penyatuan, ya, khususnya dalam hal nilai-nilai. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak boleh bebas nilai, ya. Artinya ilmu pengetahuan itu tidak boleh hanya sekedar untuk memenuhi hasrat keingintahuan manusia, ya, tapi juga harus diarahkan untuk kebaikan manusia, ya, yang itu tentu saja bagi umat Islam harus dituntun oleh nilai-nilai ketauhidan, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, meskipun tentang ini memang Pak Kunto Wijoyo tidak mengelaborasinya lebih lanjut, ya. Nah, kembali ke soal objektifikasi Islam tadi. Nah, sebenarnya ini juga sudah berjalan, ya, gagasan objektifikasi ini sudah berjalan di Indonesia, ya. Dalam ranah politik misalkan, ya, sejak awal reformasi itu sudah banyak partai yang berbasis masa Islam, tetapi
bukan partai Islam dalam arti tidak terlalu menonjolkan simbol-simbol keislaman ataupun tidak berasaskan Islam. Ya. Contoh misalkan ada partai PAN maupun PKB gitu. Nah ini meskipun tidak dikatakan bahwa partai-partai ini merujuk kepada gagasannya Pak Kunto Wijoyo, tetapi sebenarnya inilah contoh dari objektifikasi di ranah politik gitu ya. Beliau sendiri mengapresiasi berdirinya partai semacam PAN ataupun PKB sebagai sebuah terobosan ya ketika itu di awal reformasi yang mengakhiri politik aliran yang memfis-afiskan antara kubu tanda kutip Islam versus nasionalis seperti itu. Ya. Jadi bagi beliau ini adalah sebuah hal yang bisa meredakan ya konflik lama antara aliran politik Islam dengan nasionalis gitu. Ya. Terlepas ya dalam perkembangan ini kemudian kita tahu sendiri bagaimana partai-partai politik ini juga mengalami permasalahan ya dalam arti ya seringkali kemudian terjebak dalam sikap pragmatis ya, jadi bukan memperjuangkan idealisme nilai-nilai gitu ya. Ya tapi itu soal yang lain ya. Intinya adalah bahwa objektifikasi Islam ini kalau dalam konteks politik di Indonesia sebenarnya sudah berjalan ya. Tadi ada PAN, ada PKB ya, bahkan kemudian perkembangannya ya semua partai Islam sekarang ya, termasuk juga PKS ataupun P3 ini sudah setidaknya menampilkan bahwa mereka melakukan objektifikasi Islam ya. Jadi isu-isu yang diusung ya dalam kampanye misalkan ya baik itu PAN, PKB, PKS, P3 itu sekarang kan isu yang menyangkut kemaslahatan ya masyarakat secara umum ya, bukan hanya umat Islam saja ya. Isu keadilan ekonomi, kemudian korupsi dan sebagainya itu menjadi isu yang diusung ya. Jadi bukan beda dengan dulu misalkan tahun 50-an ya, yang diusung adalah Islam sebagai dasar negara ya atau negara Islam. Tapi sekarang sudah bukan itu lagi isunya, tapi sudah bergeser ke isu-isu yang lebih umum gitu. Nah ini sebenarnya contoh bagaimana objektifikasi Islam itu berlangsung dalam ranah politik. Ya. Nah berikutnya saya lanjutkan ya bagaimana kemudian kaitan antara objektifikasi Islam ini dengan kota Madani, ya, khususnya di Salatiga. Ya. Jadi kita tidak bisa mengkiri bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya dan Salatiga pada khususnya adalah masyarakat yang majemuk ya, yang beragam khususnya dari segi agama. Dan ini bisa menjadi potensi positif maupun negatif ya, tergantung bagaimana dia dikelola. Gitu. Tapi kemajemukan yang berpotensi menimbulkan konflik ini bisa dihindari dengan ditumbuhkannya kerukunan, ya, kerukunan antar umat beragama, ya, yang di situ kemudian mensyaratkan adanya tegang rasa dan saling menghormati antara satu kelompok umat beragama dengan yang lainnya. Gitu ya. Nah dalam kerukunan ini maka tindakan yang menyinggung, mengganggu atau menimbulkan keresahan, ya ini tentu perlu dihindari. Ya. Nah dalam konteks kerukunan tadi memang penonjolan identitas kelompok agama ini bisa menjadi hal sensitif ya yang mengganggu kerukunan dan bisa saja memicu konflik. Ini jangankan kita bicara tentang antar agama ya dalam lingkup satu agama saja, kalau identitas kelompok itu terlalu ditonjolkan ya di tengah masyarakat yang berbeda-beda ini juga bisa menimbulkan konflik ya. Nah, misalkan di masjid yang biasanya kalau subuh itu membaca kunut ya terus kemudian imamnya tidak baca kunut, nah ini kan bisa menimbulkan keresahan ya. Meskipun dia juga punya dasar ya kenapa tidak membaca kunut gitu ya. Atau kemudian di tengah masyarakat yang biasa mengadakan tahlilan, yasinan dan sebagainya, terus tiba-tiba ada yang secara terang-terangan ya menyerang kebiasaan itu ya. Nah ini kan juga bisa menimbulkan konflik gitu ya. Nah, artinya memang dalam masyarakat yang majemuk ini penonjolan identitas ya ini bisa menjadi hal sensitif yang mengganggu kerukunan dan bisa saja memicu konflik ya. Tapi juga bukan berarti ini harus menghentikan ya upaya mengaplikasikan nilai-nilai dan ajaran agama yang diyakini gitu ya. Tinggal masalahnya kemudian bagaimana ya mengaplikasikan nilai-nilai itu tanpa merusak kerukunan dan mencederai kemajemukan. Nah, ini tantangannya ya. Yang di sini kemudian
objektifikasi ini bisa menjadi sebuah cara untuk mengaplikasikan nilai-nilai dan ajaran Islam di ruang publik. Ya. Jadi lewat objektifikasi ini diharapkan masyarakat tidak lagi alergi atau khawatir dengan implementasi ajaran Islam. Ya. Malah sebaliknya akan mengapresiasi dan mendukungnya. Gitu. Pada akhirnya, ya tentu diharapkan muncul kepercayaan bahwa penerapan ajaran Islam itu bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan, tetapi justru membawa kebaikan, membawa rahmat. Gitu ya. Lalu kota madani. Ya. Nah, kota madani ini bisa menjadi sebuah gagasan yang merupakan salah satu bentuk objektifikasi Islam tadi, gitu ya. Nah, lantas apa sih kota madani itu? Nah, kota madani di sini saya bisa melihatnya dari dua tataran ya. Yang pertama dalam tataran kultural ya. Jadi kota madani itu adalah sebuah kota yang masyarakatnya adalah masyarakat madani. Nah, siapa masyarakat madani? Ya. Nanti saya mengutip dari Pak Din Syamsuddin ya. Jadi masyarakat madani itu adalah masyarakat yang dicirikan adanya kemandirian, kemudian adanya toleransi, adanya keswadayaan, ya. Kemudian adanya kerelaan menolong satu sama lain dan menjunjung tinggi norma dan etika yang disepakati secara bersama-sama atau secara kolektif. Gitu. Itu secara kultural ya. Artinya kota madani itu ya kota yang masyarakat adalah masyarakat yang memiliki ciri tadi ya. Ada kerelaan menolong ya, kemudian menjunjung tinggi norma dan etika yang disepakati bersama dan sebagainya. Sementara pada tataran struktural kota madani ini dapat diartikan sebagai kota yang diatur dan dikelola berdasarkan norma yang disepakati secara bersama-sama oleh warga kota ya, atau yang mewakilinya. Jadi bukan norma yang dibuat sepihak oleh penguasa gitu ya. Seperti dalam sistem otoriter ya. Itu juga kalau misalkan di sebuah kota ya aturannya itu meskipun seolah-olah disepakati bersama tapi sebenarnya dibuat oleh orang di belakang layar ya, katakanlah misalnya pemilik modal ya, ini sebenarnya belum bisa dikatakan kota madani gitu ya. Jadi aturan dibuat berdasarkan pesanan pemilik modal. Nah, ini bukan kota madani gitu. Nah, jadi kota madani itu normanya adalah kesepakatan dari warga dan itu kemudian ditaati bersama gitu. Nah, yang tidak boleh dilupakan ya dari masyarakat madani ataupun kota madani ini, nah ini harus ditegakkan di atas landasan ketakwaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan gitu. Jadi kenapa harus dilandaskan pada ketakwaan? Ya karena dalam sejarah ya peradaban umat manusia itu akan mengalami kemerosotan dan bahkan kehancuran manakala sudah jauh dari nilai-nilai transendental ini ya, dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan ini gitu. Maka dari itu ketakwaan ini harus menjadi dasar bagi pembangunan masyarakat madani dan kota madani. Nah, pada tataran yang lebih operasional ya, bagaimana objektifikasi Islam melalui kota madani ini bisa dirumuskan misalkan atau bisa diwujudkan misalkan dengan merumuskan tawaran-tawaran peraturan ya atau kebijakan yang diturunkan dari prinsip-prinsip Islam gitu. Tapi juga sekaligus memiliki nilai universal. Contoh misalkan dalam bidang hukum, bisa nggak misalkan dirumuskan rancangan peraturan daerah yang diturunkan dari Maqasidus Syariah misalkan gitu ya. Nah ini sebenarnya sekarang sudah banyak yang mengkaji tentang ini ya, tentang Maqasidus Syariah ini. Bisa tidak kira-kira dari Maqasidus Syariah itu kemudian dirumuskan rancangan-rancangan peraturan daerah gitu ya. Kan dalam rancangan peraturan daerah itu ada naskah akademik ya, yang di naskah akademik itu ada landasan filosofisnya gitu. Nah itu sebenarnya bisa masuk ke situ landasan filosofis dari rancangan peraturan itu ya dari ajaran agama khususnya Islam gitu ya. Kemudian dalam bidang ekonomi misalkan ya, bisa dirumuskan rancangan kebijakan yang didasarkan atas prinsip-prinsip muamalah gitu. Ya, ada prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Nah ini kemudian bisa tidak ini diturunkan ya atau dirumuskan menjadi rancangan kebijakan di bidang ekonomi. Kemudian dalam bidang kebudayaan ya bisa dirumuskan rancangan kebijakan mengenai pemajuan kebudayaan misalkan ya yang berorientasi pada pembangunan religiusitas masyarakat gitu. Ini juga bisa menjadi operasionalisasi dari
kota madani sebenarnya. Gitu ya. Yang kota madani itu sendiri adalah bentuk dari objektifikasi Islam tadi. Nah ini memang perlu pembicaraan yang lebih lanjut ya. Agar kota madani ini bisa diwujudkan secara nyata tentu perlu ada duduk bersama ya, urun rembuk diskusi antara para ahli di bidangnya gitu ya. Ya dari para ahli ilmu agama ya, kemudian juga para ahli bidang ilmu lainnya seperti ekonomi, hukum dan sebagainya ya. Untuk merumuskan gagasan tersebut menjadi sesuatu yang operasional gitu. Kemudian juga harus ada tentu saja sosialisasi gagasan kepada para stakeholder, para pemangku kepentingan dan juga pembuat kebijakan dan juga kepada masyarakat umum supaya bagaimana kota madani ini bisa mendapatkan dukungan luas. Gitu. Nah, dengan cara demikianlah ya objektifikasi ini bisa dilakukan ya, agar Islam itu benar-benar menjadi solusi nyata bagi kehidupan umat manusia ya, tidak hanya menjadi jargon belaka. Gitu. Nah, saya kira itu ya ini sebenarnya hanya pemantik saja atau pengantar saja ya. Yang mudah-mudahan bisa berlanjut ya. Jadi bagaimana kota madani itu kita harus bisa membreakdown-nya ya menjadi sesuatu yang lebih operasional ya. Nah, disinilah pentingnya diskusi lintas keilmuan ya. Nah, yang dari situ kita bisa mendapatkan sebuah rumusan ya yang operasional dan kemudian itu kita sosialisasikan kepada segmen yang lebih luas, pemangku kebijakan, ya, kemudian pembuat kebijakan dan juga masyarakat umum. Saya kira itu dari saya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Baik, itu tadi pemaparan dari Pak Adif selaku narasumber pada ngabuburit hari ini ya. Silahkan bagi kawan-kawan semua, kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan atau diskusi atau pernyataan, silahkan bisa raise hand atau langsung saja open mic lalu bicara, atau mau via chat juga bisa, silahkan. Kita sampai jam 5:05 ya. Silahkan. Silahkan bagi ada yang ingin bertanya, monggo. Atau pertanyaan bisa ditulis di chat ya. Jadi kalau misalkan sinyalnya susah, bisa via chat, nanti akan saya baca dan akan dibaca juga langsung oleh Pak Adif. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kalau ada yang mau menanggapi atau bertanya. Mungkin bisa ini ya Pak, disimpulkan beberapa kalimat dari pernyataan tadi. Berarti sebagai kota madani ini, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh Salatiga gitu ya? Ya, oke. Ya, untuk mewujudkan kota madani ini tentu pertama harus berawal dari gagasan yang jelas dulu gitu ya. Jadi kita mau merumuskan ya kota madani ini ya, dalam bidang apa dulu ya. Misalkan bidang ekonomi, bidang hukum, bidang kebudayaan dan sebagainya. Jadi di masing-masing bidang tadi ya harus
ada ya rumusan ya yang itu adalah hasil dari proses penelaahan, proses diskusi dan sebagainya gitu ya. Tentang bagaimana menurunkan nilai-nilai atau prinsip Islam itu menjadi sesuatu yang lebih operasional gitu ya. Tadi contohnya misalkan kalau dalam bidang ekonomi, bagaimana prinsip-prinsip muamalah itu kemudian bisa dijabarkan menjadi tawaran kebijakan ya. Yang kemudian tawaran kebijakan ini disosialisasikan kepada stakeholder ya, pemerintah kota misalkan ya. Dalam bidang kebudayaan ya. Bagaimana kemajuan kebudayaan atau pengembangan kebudayaan itu harus diturunkan ya, atau bagaimana prinsip-prinsip Islam mengenai kebudayaan itu harus bisa diturunkan menjadi kebijakan, tawaran kebijakan ya, kepada stakeholder, misalkan dinas kebudayaan dan sebagainya. Atau dalam hal peraturan ya tadi, nah, mungkin yang agak lebih bisa dibayangkan ya di dalam bidang peraturan ya, raperda. Ya. Jadi raperda yang diturunkan dari Maqasidus Syariah misalkan. Nah ini bisa dilakukan oleh ya tentu para ahlinya ya. Jadi ahli di bidang keilmuan masing-masing perlu berembuk ya untuk merumuskan itu kemudian menjadi sebuah tawaran kebijakan yang disosialisasikan kepada para stakeholder tadi. Nah harapannya justru Max Vision ya mungkin bisa menginisiasi ini ya, yang mana di Max Vision ini ada banyak ya anggota dari berbagai latar belakang keilmuan, ya, ada yang dari hukum ya, baik hukum positif maupun dari hukum Islam, kemudian ada dari bidang ekonomi, dari bidang humaniora ya. Nah, itu bagaimana ya di Max Vision ini bisa menurunkan tadi ya prinsip-prinsip Islam itu menjadi sebuah tawaran gagasan atau menjadi tawaran kebijakan yang konkret gitu. Nah itu mungkin menjadi tugas kita juga di Max Vision ini. Nah, tentu dengan juga melibatkan masukan dari pihak-pihak lainnya yang berkompeten gitu di dalam bidangnya masing-masing. Mungkin itu. Ya, jadi ini ya, ini sebagai pemantik ya. Ya. Kita masih banyak PR untuk bisa menuju ke Salatiga Kota Madani. Dari beberapa bidang perlu untuk mengkaji lebih lanjut sehingga bisa firm ya antara dari atas kemudian lebih operasional lagi sehingga nanti muncul sebuah peraturan-peraturan yang lebih bisa dilaksanakan ya oleh stakeholder gitu. Ya, nah ini ya, ada satu pertanyaan. Ya, ada satu pertanyaan Pak Adif ini dari saya bacakan ya. Pak izin bertanya, mohon maaf lewat chat, agak susah koneksi. Saya Tetin Fatimah dari jurusan HTN semester 6 izin bertanya bagaimana perbedaan antara kota Madani dengan kota yang menganut sistem khilafah. Nah pertanyaan bagus ya. Monggo silahkan Pak Adif langsung bisa dijawab. Terima kasih untuk saudari Tetin Fatimah ya, ini dari jurusan HTN berarti Fakultas Syariah ya, IAIN Salatiga pastinya ya. Perbedaan antara kota Madani dengan kota yang menganut sistem khilafah. Nah ini sebenarnya ini bukan bidang saya ya. Kalau bidang saya kan di bidang sejarah sebenarnya, background keilmuan saya. Mungkin ini yang lebih bisa menjawab ya dari teman-teman di syariah sendiri ya atau di hukum Islam gitu ya. Tapi sederhananya jadi begini, kota Madani itu ya kota yang tadi ya kalau dalam konteks tatanan struktural ya, kota yang menjalankan peraturan ya, yang peraturannya itu bukan dirumuskan sepihak oleh penguasa gitu ya, atau orang-orang yang berada di balik penguasa, tapi memang itu adalah peraturannya adalah kesepakatan warganya gitu ya, yang bisa saja warganya itu diwakili oleh kalau sekarang ada DPRD dan sebagainya gitu ya, tetapi peraturan bersama ini tetap mengacu pada nilai-nilai ketakwaan ya tadi, pada
ya prinsip-prinsip Islam, tidak boleh melenceng dari aturan Islam. Bahkan aturan itu harus merupakan pengejawantahan dari ajaran Islam itu sendiri. Gitu. Meskipun ya tidak secara formal ya Kota Madani ini menyatakan misalkan sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, gitu ya. Atau kalau negara tidak secara formal menyatakan sebagai negara Islam, gitu ya. Tapi tetap substansinya atau nilai-nilai yang dijalankan atau peraturan yang dijalankan di dalam itu bersumberkan dari ajaran Islam, gitu ya. Nah ini sebenarnya gambarnya kurang lebih seperti itu mengenai Kota Madani. Jadi tidak mengklaim bahwa ini adalah sebuah negara Islam atau sebuah daerah yang menerapkan syariat Islam, tapi tetap mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Nah sebenarnya Indonesia ini sendiri juga arahnya ke sana ya. Jadi Pancasila itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan dengan Islam ya. Justru sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa itu adalah usulan dari tokoh-tokoh Islam ya. Ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada Haji Agus Salim dan sebagainya. Kalau kita belajar sejarah ya di perumusan dasar negara itu ya, banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang terlibat di sana ya. Dan menurut salah seorang founding fathers kita ya Kiai Haji Wahid Hashim ya, ketuhanan yang Maha Esa itu maksudnya adalah tauhid sebenarnya. Jadi artinya seharusnya memang di Indonesia ini tidak ada peraturan yang bertentangan dengan ajaran agama khususnya Islam gitu, karena agama atau nilai-nilai agama itu adalah bagian dari sila pertama gitu ya. Walaupun Indonesia ini tidak dinyatakan sebagai negara Islam gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi tidak menonjolkan simbol Islamnya, tetapi tetap mengacu atau merujuk pada prinsip-prinsip Islam. Kurang lebih seperti itu ya yang dimaksud dengan Madani di sini ya, Kota Madani di sini. Mungkin itu ya untuk saudari Tetin. Oke, terima kasih. Ada lagi kawan-kawan yang ingin bertanya mengenai topik kita hari ini? Oh ya, ini ya, ini masih diskusi yang pertama. Jadi insya Allah di waktu yang akan datang kita akan mengadakan sesi kedua. Ya. Ini untuk sesi yang pertama kita sudah sudah menyampaikan dan membuat sebuah tema yang menarik ya, yaitu Salatiga menuju Kota Madani. Nanti insya Allah di sesi kedua ada lagi topik-topik yang menarik. Nah, untuk itu teman-teman yang ingin tetap stay tune dengan kita ya, supaya tidak ketinggalan update-update kita, bisa follow Instagram kita Yayasan Make Vision Indonesia. Ini saya kasih lihat ya, semoga kelihatan Yayasan Make Vision Indonesia ya. Ketik aja di situ, di flyer juga sudah ada ya akunnya Instagram kita. Jadi jadwal-jadwal kita nanti ada di situ semua. Silakan teman-teman bisa follow kita di akun Instagram Yayasan Make Vision Indonesia. Terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin ingin memberikan pernyataan, monggo silahkan ya. Ini masih sesi diskusi, masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya, sambil kita menunggu berbuka puasa. Oke. Terima kasih Mbak. Siapa tadi Mbak? Tetin Fatimah. Tetin ya, Mbak Tetin. Terima kasih sudah bertanya, memberikan pertanyaannya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Masih ada waktu ya, sebentar lagi sebelum saya tutup acaranya. Nanti insya Allah minggu depan ya. Kalau nggak minggu depan mungkin bisa jadi 5 hari lagi atau 3 hari lagi. Maka dari itu silakan stay tune di Instagram Yayasan Make Vision Indonesia. Nanti bisa selalu update berita dari kita, dan juga di sana ada tips-tips mengenai keilmuan ya. Silakan nanti bisa di-follow. Baik, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, saya rasa cukup ya Pak Adi.
Ya, cukup. Oke. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah datang di live Zoom ini. Insya Allah di waktu yang akan datang kita akan mulai lagi dengan topik yang baru di episode yang kedua, ya, sebagai bahan teman-teman dalam belajar, sebagai satu cara ngabuburit yang berbeda dari biasanya, ya, karena kita di sini sama-sama untuk mendiskusikan tentang ilmu, ya, berdiskusi, dan mungkin ada pro kontra tentang segala sesuatu bisa disampaikan di forum ini, ya, sehingga insya Allah nanti ada lagi pertemuan kita berikutnya. Silakan ditunggu ya di Instagram, nanti ada update-nya. Kalau belum follow silakan follow, ya. Nanti kita juga ada YouTube. Nah, nanti kita akan infokan channel YouTube-nya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya tutup dengan penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.